Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 9. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis ya, atau yang listrik mengalir. Kemarin kita sudah membahasnya di pertemuan sebelumnya ya, mengenai konsep listrik dinamis. Kemudian kita akan fokus pada listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada peta konsep ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai rangkaian. Nah, sekarang fokus pada energi listrik, daya listrik. Nah, kemudian sumber daya dari mana, energi alternatif, dan cara untuk penghematan listrik. Ya, energi ya. Nah, di sini fokus pada sumber arus listrik, energi, dan transmisi energi listrik. Atau cara penghematannya gimana. Nah, pada kali ini kita mengingatkan kembali pada rangkaian ternyata ada namanya GGL dan tegangan jepit. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter. Kemarin apa? Voltmeter yaitu alat untuk mengukur tegangan. Ya, ketika elemen sumber arus tidak mengalirkan arus listrik, nilai disebut dengan GGL. Apa itu GGL? Nah, bukan ganteng-ganteng itu ya. Nah, tapi gaya gerak listrik dan dinyatakan dengan epsilon atau E ya. Saat suatu rangkaian saklar dalam keadaan on. Nah, kemarin kan masih ingat ya ada dua jenis rangkaian, tertutup dan terbuka. Kalau on berarti dia termasuk rangkaian tertutup, berarti terjadi aliran arus listrik. Nah, lihat angka yang ditunjukkan jarum pada voltmeter. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter saat elemen memberikan arus listrik disebut dengan tegangan jepit. Ada lagi istilah yang namanya tegangan jepit. Lambangnya dengan V. Nah, ini ya. Nih, rangkaian terbuka kondisi off, ini saat off ya. Sumber arus listrik seperti baterai dan aki merupakan hambatan dalam. Nah, ini ada istilah baru ya, hambatan dalam, sehingga mengalami kehilangan tegangan sebesar VR. Jadi dapat disimpulkan bahwa GGL elemen selalu memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai tegangan jepitnya. Nah, hubungan GGL dengan tegangan jepit dan tegangan yang hilang adalah sebagai berikut. Nih ya, kalau tadi itu yang terbuka, kalau ini sudah tertutup atau dalam keadaan on, nyala. E sama dengan V plus VR. Ini adalah GGL, satuannya volt, V-nya adalah tegangan jepit atau V, VR-nya adalah tegangan pada hambatan dalam, satuannya juga volt. Nah, ini rangkaian GGL, ini gambarnya dilihat ya. Ada yang ini berbeda ini. R kecil, kemarin kan belum ada ya. Nah, ini ada E-nya juga. Sama-sama tegangan. Nah, kalau kuat arus itu melalui rangkaian ini, nah ini bisa dirumuskan dengan I sama dengan E per R besar plus R kecil, atau E ya dari rumus ini. Nah, karena di atas berarti dikali I kali R besar plus R. Nah, kemudian kalau tegangan jepit itu VK. Nah, VK sama dengan I kali R, VIR ya. Masih ingat hukum Ohm kan VIR ya. Nah, penurunan tegangan atau delta V. Itu E min VK delta V sama dengan I kali R, VIR ya. Nah, ini ingat kalau kemarin R besar itu hambatan kan. Nah, itu yang R besar, kalau dalam hal ini GGL adalah R besar adalah hambatan luar. Kalau R yang kecil ini ya, nah ini pada ini tadi adalah hambatan dalam, satuannya sama-sama ohm ya. Kemudian E itu GGL dan I adalah kuat arus. Nah, ini pada elemen yang disusun secara seri dan yang sebelahnya adalah paralel. Nah, beda ya. Kemarin masih ingat kalau seri kan nggak bercabang, kalau paralel di sini ada cabangnya. Ini cabang ya. Nah, ini rumus lagi. I sama dengan N dikali E per R besar plus N kali R kecil. Kalau yang paralel, nah E per R plus R kecil per N. Nah, ingat ya, N di sini adalah jumlah elemen atau baterai biasanya ya. Nah, itu. Ini bedanya ya, jelas ya. Nih pada elemennya jumlahnya berapa ini kan. Nah, ini kalau seri, nih di situ terletak dari jumlah E-nya atau N. Nah, biasanya kalau ada rumus, ada contoh soal. Nah, perhatikan gambar ini ya.
rangkaian. Ini masih seperti kemarin ya, ada rumus dari hukum Ohm. Ini masih terkait. Nah, jika hambatan dalam, di sini ada R kecilnya nggak? Diperhatikan, ada R kecilnya nggak? Tidak ada, sehingga R dalamnya itu diabaikan. Berapakah I atau kuat arus yang mengalir? Nah, ingat. Nah, pada R1 dan R2 ini termasuk rangkaian apa? Ya, seri. Nah, kalau seri kemarin tinggal dijumlahkan R1 ditambah R2. Nah, R1 dan R2-nya kan 3. 3 tambah 3 berapa? Ya, 6 ohm. Ketemu R serinya. Nah, setelah itu gimana? Kan membentuk apa di sini? Nah, kalau di sini susunannya apa? Rangkaian paralel, sehingga R paralel bisa dirumuskan R seri dikali R3. Nah, ini kan udah R seri ya yang atas. Nah, dikali R3 per RS plus R3. Kalau kalian bingung ya, kemarin kan bisa ya 1 per R seri ditambah R3. Itu. Nah, ini cara cepatnya. RP sama dengan 6 kali 6 per 6 plus 6 ya. Diperhatikan di sini ya. R3-nya 6, RS-nya itu 6 juga. Ya, 36 dibagi 12 ya. 3 ohm. Sehingga yang dicari apa? Ya, masih ingat ya hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Nah, sehingga mencari I, V per R, V-nya 6. Nah, di sini kan sudah diketahui ya. Ini V-nya adalah 6 ya. Sehingga 6 dibagi 3 2 ampere. Kemudian sekarang yang GGL ya. Nah, GGL berapakah kuat arus pada cabang I? I di sini ya. Jangan lupa di sini adalah susunannya seri atau paralel? Ya, di sini susunannya adalah paralel ya. Kayak tadi R1 dikali R2 per R1 plus R2 ya, tinggal 6 kali 4 per 6 plus 4. 24 dibagi 10 berapa? 2,4 ohm. Ya, yang ditanya adalah I. Ingat pada rangkaian di sini GGL ya. Nah, rumusnya apa tadi? I sama dengan E per R plus R kecil, atau R kecil di sini apa tadi? Hambatan dalam. E-nya GGL ya. Ya udah tinggal dimasukkan 6 per 2,4 plus 0,6. Nah, sama dengan 6 dibagi 3, ketemunya 2 ampere. Nah, itu I ya pada GGL. Gampang ya. Nah, sumber-sumber arus listrik. Nah, di sini ada baterai ya. Nah, yang sering kalian mungkin kalau yang suka baterai isi ulang ya atau di cas ya, ini bagian-bagian dalamnya. Kalau ini apa? Ini juga ya ada aki. Bisa dilihat. Kemudian di sini ada elemen volta, termasuk elemen primer, yaitu sumber arus searah yang memerlukan pergantian bahan atau elemen setelah digunakan kan. Nah, ini ada namanya Alessandro Volta ini yang penemukannya ya. Menyimpulkan bahwa logam tembaga dan zinc atau seng ya membangkitkan GGL lebih besar daripada pasangan logam lainnya. Nah, ini ya. Ini gambar dari skema elemen volta dengan voltmeter. Elemen Danil ada juga ya. Ada volta dan Danil. Nah, Danil ini elemen Danil merupakan modifikasi dari elemen volta, yaitu dengan memperbaiki penampilan elemennya ya, diperbaiki bejana tembaga sebagai elektroda positif ya, batang zinc sebagai elektroda negatif ya. Ini ya, diperhatikan di sini. Itu adalah elemen dari Danil. Kalau elemen kering ya biasanya kalian sering ya, elemen basah sekarang sudah jarang digunakan lagi ya, diganti dengan elemen kering ya, lebih mudah ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Adalah yang sering kalian temui, yaitu namanya baterai. Nah, itu namanya elemen kering ya. Pertama kali dibuat oleh siapa? Nah, Lagrange ya, sehingga disebut dengan elemen Lagrange. Itu baterai. Ini contoh baterai ya pada handphone. Nah, ini ada yang sifatnya charger ya, terhubung dengan steker listrik. Kemudian aki,
kebalikannya. Kalau tadi elemen dari kering ya, kalau ini aki termasuk contoh elemen sekunder basah. Ya, jenis aki yang umum digunakan adalah aki timbel. Nah, dalam proses pengisian aki akan mengalami perubahan energi, yaitu dari apa? Energi listrik menjadi kimia. Nah, dan sebaliknya dalam pemakaiannya, nah ini perhatikan pemakaiannya akan terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik. Jadi ada aki ini mengalami dua perubahan energi. Perhatikan ini bagian-bagiannya. Oke, yang saat penyetruman. Terus sumber energi listrik itu ada apa aja? Nah, di sini ya dilihat ya. Ada air, kemudian surya, angin, nah, gelombang air laut, matahari, nah, nuklir, biogas, nah, hidrogen. Ini ya sumber energi listrik alternatif. Nah, sering kalian mungkin mendengar ya PLTA, itu ada air. PLTA bisa juga angin, ada surya, PLTS ya, panas bumi, PLT, PB, ada tenaga pasang surut, bioenergi. Nah, ternyata banyak. Nah, terus ada juga namanya transmisi energi listrik. Ada dua cara, yaitu dengan tegangan rendah. Nah, keuntungannya apa? Makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil sehingga diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk membuatannya memerlukan biaya yang mahal. Nah, kebalikannya transmisi dengan sistem tegangan tinggi. Nah, kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi ya. Nah, sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik yang tinggi dan harus dilewatkan di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya. Keuntungannya apa? Jika tegangan listrik tinggi, arusnya kecil. Nah, semakin kecil arus listrik yang melewati pengantar energi panas yang hilang juga semakin kecil. Ini ya. Nah, ini contoh dari gambar transmisi energi listrik. Kemudian, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggunaan listrik di lingkungan sekitar. Kemudian cara penghematannya gimana? Nah, bahayanya seperti apa? Nah, kita bahas. Pertama, penggunaan energi listrik sering ya. Ini di depan rumah kalian atau di dalam ya. Nah, sering melihat alat ini? Ya. Kita akan bahas mengenai energi listrik dirumuskan dengan W sama dengan fit ya. Kamu energi kira-kira keadaannya gimana ya? Untuk mengingat dulu ya, saya ingat energi itu selalu fit ya. Kamu kan keadaannya kalau energinya bagus fit ya. Kalau daya, daya apa biasanya tentang watt ya. Berapa watt ya daya di rumahmu ini? Menggunakan P, W per T atau V kali I. Ya, kita bahas energi listrik. Yaitu untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain diperlukan energi. Besarnya energi ditulis dalam persamaan W sama dengan P kali T bisa, kemudian Q kali V. Nah, Q di sini itu kan bisa I kali T ya. Sehingga fit ya tadi, kemudian irit ya. Kalau kamu energinya nggak terlalu boros ya irit. Nah, ini V-nya adalah energi satunya joule, Q-nya muatan satunya kolom, V beda potensial ya atau tegangan, I kuat arus ampere, W time waktu, R adalah hambatan satunya ohm. 1 kalori sering digunakan untuk kalor ya. Nah, 1 kalor sama dengan 4,2 joule. Nah, oleh karena itu dalam peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi kalor berlaku persamaan W sama dengan 0,424 fit ya. Nah, ini juga ada daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam sekon. Nih, rumusnya banyak. W per T, fit per T, V kali I. Nah, ini yang sering digunakan tapi ini W per T ya. Kemudian kamu juga bisa V kuadrat per R. Nah, ya biasanya kalau ada rumus, ada contoh soal. Nah, di sini ada TV ya. Televisi ini nih besarnya dayanya segitu. Energinya berapa? Nah, ya diketahui P-nya 40 watt di sini P ya. Kemudian ini adalah V ya 220.
Yang ditanya adalah W. Ya udah kamu pakai cara yang perlu aja, yang rumus menggunakan W sama dengan P kali T. P-nya 40. Ingat jam di sini jadikan sekon ya. Nah, sehingga W-nya 1.152.000 Joule. Ingat kilo kan 1000 ya. Dijadikan kilojoule berarti 1152 kilojoule. Nah, ini yang sering keluar di ujian-ujian ya. Ujian nasional atau apapun biasanya ini. Ada penggunaan listrik seperti ini. Yang ditanya, berapa energinya yang digunakan selama 30 hari? Ya udah kamu tinggal, ini kan jumlahnya ya. Ya, pertama lampu pijar, dayanya 5. Ya, jumlahnya berapa? 5. Ya udah 5 kali 20. Berapa? 5 kali 20 kan 100. Ini T. T-nya adalah waktu. Nah, tinggal dikalikan. Ya, 12 kali harinya ini. Ingat harinya. Dimasukkan ke ini. Harinya 30, 12 kali 30. Nyala. Lampunya berapa? Televisinya berapa? Sama ya. Ini tinggal dikali. Ingat 30-nya ini hari ya. Nah, ketemu di sini. Ya, ketemu hasil. Ingat tadi kan rumus energi P kali T. Nah, 376.000 WH itu apa? Watt horse ya. Ketemu di sini totalnya tinggal dijumlah ya. Nah, 78.000 WH. Ingat dijadikan kilo menjadi kan dibagi 1000. Ini dibagi 1000 ya. Sehingga ketemu 78 kWh. Nah, kalau tadi itu hanya energi, sekarang sama seperti itu tadi. Yang di sini ditanya adalah berapa biaya ini. Biayanya berapa? 1 bulan. Nah, sama seperti tadi ya. Kalian caranya juga sama. P-nya ya, jumlahnya berapa, wattnya berapa, jumlah barang lampunya atau berapa ini. Kemudian ini juga sama dikali 30 hari. Ya, 30 hari sama. Nah, kalian sudah ketemu P kali T ya. Nah, W-nya ketemu di sini sudah kayak tadi ya sama. Nah, ini kan WH dibagi 1000. Nah, sudah 97,2. Nah, nih 1 kWh-nya adalah 800 ya. Ya udah 972 dikali 800. Ingat, ini jadikan kWh dulu. Nah, setelah itu tinggal dikali 800, ketemulah biaya selama 1 bulan 77.760. Itu ya. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Ini hanya mencari apa? W-nya atau energi. Sama seperti tadi. Ya, itu. Lampunya berapa, kulkasnya berapa jumlahnya. Nah, kemudian ini 20 menit. Nah, ketemulah WH. Ini kan belum dijadikan kWh ya. Tuh 100 WH. Ini contoh perubahan energi listrik menjadi kalor. Ini contohnya solder. Kemudian energi listrik menjadi kimia. Nah, di sini contohnya adalah penyepuhan atau tadi aki juga bisa ya. Nah, teknologi yang sering digunakan di kehidupan sehari kita punya listrik ya, tentang kalor, pijar, tabung. Nah, biar menghemat gimana? Yaitu mematikan peralatan elektronik ya, tidak boros, membuka jendela saat siang, menggunakan lampu hemat energi, membuat ventilasi udara, mematikan lampu ya. Ayo kita bareng-bareng menghemat listrik. Ya. Kemudian pencegahannya biar tidak bahaya ini. Ya, ini ya. Stop kontaknya harus dalam keadaan off, memasang sekring ya. Agar secara memutus aliran listrik ya, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan. Menjaga tangan tetap kering ya, jangan dalam keadaan basah. Nah, menggunakan alas kaki dan karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan. Itulah salah untuk pencegahan agar tidak terkena bahaya listrik. Ya, begitulah untuk pelajaran hari ini ya mengenai listrik dinamis. Ya, ternyata listrik itu penting ya, harus tahu ya, apalagi yang mau masuk ke jurusan atau yang suka dengan elektro. Nah, harus tahu ya. Terima kasih, itu tadi pembelajaran listrik dinamis ya tentang GYL, kemudian daya dan energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.